Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mari belajar bersama belajar tes P3K tahun 2021 untuk tahap kedua, yaitu kompetensi sosial kultural. Soal nomor 1, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, D. Suasana individual, E. Suasana penuh kekeluargaan. Jawaban yang tepat adalah E, yang dimana tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengindikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerjasama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 2, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi, B. Memberikan ia sisa makanan dan uang, C. Memberikannya makan, D. Memberikannya makan, kemudian yang E menanyakan apakah ia bersekolah. Jawaban yang tepat adalah B. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Alangkah baiknya Anda dapat memberikan makanan pun juga uang kepada anak tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 3, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah, C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, D. Makan dengan garam dan kerupuk saja, E. Jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang tepat di sini adalah B, yang dimana soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Waspada dalam bersikap, D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Jawaban di sini yang benar adalah A. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 5, saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia, B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri, C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal, D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, E. Menerima aturan panitia. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan dengan bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 6, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa, B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan, C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut, D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih
untuk menghargai budaya daerah tersebut? Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Jawabannya adalah E. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawabannya adalah A. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 9. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan. Karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 10. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung pertemakan SARA. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Jawabannya adalah C. Jadi opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan SARA. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti tes P3K, dan semoga semuanya lulus menjadi guru P3K. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa.